Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toh Ramadan S. Jubaidi dari Prodi Teknik Arsitektur. Saya bersama Kak siapa? Perkenalkan nama saya Muhammad Dimas Reski Hiola dari Prodi S1 Teknik Arsitektur angkatan 2024. Baik Kak Dimas, saya ingin menginterview Kak Dimas, ingin menanyakan apa itu arsitektur? Eh, Arsitektur adalah ilmu untuk merancang bangunan. Jadi kalau misalkan ada yang namanya teknik sipil, yang arsitek, kami menggambar. Kalau bidang arsitektur itu lebih ke desain. Jadi desain suatu bangunan kami yang membuat. Oke, baik. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa itu arsitek? Nah, arsitek itu profesi orangnya. Yang kalau misalkan arsitektur itu profesinya, orang yang menempuh bidang arsitektur namanya dikatakan arsitek. Mereka perancang. Oke. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, eh, menurut kakak apa itu kebudayaan? Kalau kebudayaan itu adalah kebiasaan suatu penduduk atau orang-orang tuh. Sekitaran permukiman begitu. Jadi kebudayaan itu lebih tepatnya semacam adat lah. Kebiasaan orang-orang di suatu wilayah. Itu jadi patokan mereka biasa. Oh, oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa itu perancangan? Perancangan. Istilah perancangan ini biasa ada di arsitek. Arsitek itu seorang perancang. Perancang itu rencana. Mereka merencanakan suatu bangunan misalnya. Jadi kayak eh sebelum sebelum menggambar pastinya ada suatu rancangan. Bagaimana mereka mau bangunan ini di dibuat. Itu rancangan. Oke, baik. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa itu hasil karya arsitek? Hasil karya arsitek. Sebenarnya hasil karya arsitek ini banyak. Kayak bangunan-bangunan bangunan-bangunan di luar negeri banyak, di Indonesia banyak. Kalau mau ambil salah satu contoh ya ada Burj Khalifa, ada yang di Paris itu apa namanya? Menara Eiffel. Iya, Menara Eiffel bisa diubah. Ya, Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa itu konstruksi bangunan? konstruksi bangunan. Jadi rumah itu bukan cuma sekedar tampilan saja. Jadi ada suatu kekuatan. Jadi pada konstruksi bangunan itu yang diutamakan itu ada kekuatan. Jadi kayak fondasi, tulang beton ber beton ber ini, beton bertulang. Dan itu adalah salah satu contoh dari konstruksi. Oke, baik. Nah, kalau kreativitas menurut kakak gimana? Kalau kreativitas itu dalam jurusan arsitek ya, para arsitek itu dituntut, lebih tepatnya dituntut untuk kreatif. Kreatif di sini maksudnya berpikir secara luas, imajinasi itu tidak hanya berhenti di satu tempat. Jadi pemikiran itu terbuka. Kalau misalkan arsitek tidak kreatif, bagaimana desain yang akan diterapkan? Pastinya hanya monoton atau bolos saja. Oke, baik. Selanjutnya, estetika. Apa itu estetika? Estetika. Jadi dalam arsitektur ada namanya Trinitas Vitruvius. Estetika termasuk dalam teori tersebut. Estetika itu estetik atau keindahan, keindahan dalam suatu bangunan. Jadi bukan hanya struktur tapi juga
keindahan dalam satu bangunan. Orang-orang pastinya akan melihat bangunan yang menarik atau tidak. Itu tergantung dari keindahan atau estetika. Oke, untuk selanjutnya apa itu CAD? CAD. Kalau untuk CAD, jadi arsitek itu terbagi dua. Jadi gambar secara manual atau secara digital. Nah, CAD ini mempermudah para arsitek untuk gambar secara digital. Jadi setelah kita merealisasikan gambar di kertas, kita bisa menyalinnya di komputer dengan aplikasi CAD. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik. Untuk orang yang saya interview selanjutnya bersama kakak Chelsea, kakak Chelsea. Untuk pertanyaan pertama, saya ingin menanyakan bagaimana menurut kakak apa itu kebudayaan? oke, menurut saya kebudayaan itu adalah sebuah pola perilaku atau kebiasaan yang secara turun-temurun yang hidup pada sebuah masyarakat. Itu bisa saja seperti tradisi, nilai, adat istiadat. Kalau misalnya di Gorontalo sendiri yang kita kenal itu kayak di pernikahan itu ada Tol Bango, terus kalau misalnya ada apa ya, peresmian, semacam peresmian lah. Kalau dalam rumah baru itu semacam ada gantung pisang dan sebagainya. Baik. Oke, selanjutnya arsitektur. Menurut kakak apa itu arsitektur? Kalau menurut saya arsitektur itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bangunan. Jadi bagaimana kita merancang sebuah bangunan, kekuatan, keindahan, semuanya dipelajari dalam arsitektur. Oke, baik. Selanjutnya arsitek. Kalau arsitek sendiri itu adalah profesinya, jadi orang yang melaksanakan atau apa ya, mewujudkan ilmu arsitektur tersebut adalah seorang arsitek. Oke. Kemudian hasil karya arsitek. Oke, tadi kan kita sudah bicara tentang ilmunya, kemudian profesinya. Nah, berarti hasil karya arsitek itu berarti apa yang profesi tersebut hasilkan. Berarti kalau hasil karya arsitektur ini kita ketahui bisa dibagi atas dua, itu ada gambarnya dan perwujudan dari gambarnya. Jadi kalau gambar itu kayak hasil rancangannya, atau desainnya, sedangkan setelah direalisasikan itu seperti bangunan dan sebagainya. Oke, baik. Selanjutnya perancangan. Oke, kalau perancangan itu kan sebelum sebuah bangunan dibangun, otomatis itu kita akan merancang perancangan. Jadi itu sebuah teknik dalam persiapan sebelum teknik persiapan sebelum sebuah bangunan itu direalisasikan. Oke, rancang. Oke, terima kasih. Selanjutnya konstruksi bangunan. Bangunan itu kalau dari kata konstruksi sendiri itu kan pembangunan. Jadi kalau konstruksi bangunan berarti sebuah proses pembangunan dari apa yang akan dibangun, ya bangunan itu sendiri. Oke, baik. Lalu struktur bangunan. Kalau struktur bangunan itu apa yang semacam apa ya, faktor-faktor yang mendirikan bangunan itu sendiri. Jadi kalau tidak ada struktur, bagaimana sebuah bangunan itu bisa berdiri? Baik. Kemudian kreativitas. Kalau kreativitas, menurut saya itu suatu hal yang mesti dimiliki oleh semua orang, terutama mahasiswa arsitektur, itu kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru, semacam inovasi atau sesuatu yang menarik, dan perlu dikembangkan oleh setiap individu. Oke. Kemudian ialah estetika. Oke, estetika itu kita ketahui sendiri kalau mungkin semua mahasiswa arsitektur tahu kalau ada itu yang namanya Trinitas Vitruvius dan salah satunya itu Venustas yang artinya keindahan atau estetika. Jadi estetika itu adalah salah satu aspek yang mesti ada pada suatu bangunan yang mengandung keindahan, kecantikan, visual yang memanjakan mata. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, menurut kakak apa itu CAD? Itu sebenarnya apa ya, kalau tidak salah itu computer aids digital, kalau tidak salah ya, maaf ya kalau salah informasi, tapi itu semacam salah satu apa ya, aplikasi atau cara kita untuk
dalam merancang, terutama dalam dunia digital. Jadi dalam menggambar itu kan ada yang manual dengan yang digital. Nah, kita bisa pakai yang CAD ini untuk merancang secara digital. Oke, baik. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya berikan. Oke, baik. Terima kasih. Ingat. Pegang kasahnya. Semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama Kakak Hadirin Susanto Lahabu. Baik Kak Hadrin. Untuk interview pertanyaan pertama saya ingin menanyakan menurut Kakak apa itu kebudayaan? Menurut saya pribadi, kebudayaan itu suatu adat atau tradisi yang terbentuk oleh kehidupan masyarakat. Contoh dari kebudayaan bangunan seperti rumah adat Gorontalo. Oke, baik. Lalu apa itu arsitektur? Arsitektur menurut saya itu suatu nilai atau seni dalam suatu jurusan yang mengandung nilai estetika, mungkin seperti itu. Lalu arsitek. Kalau arsitek itu merupakan julukan bagi seseorang yang mempunyai pekerjaan yang membangun atau merancang, menstruktur seperti itu. Baik. Lalu hasil karya arsitek. Hasil karya arsitek itu ya hasil karya dari yang apa mereka buat, contohnya seperti bangunan yang ada di sekitar hidup atau lingkungan masyarakat. Baik. Selanjutnya perancangan. Perancangan itu merupakan suatu proses seseorang dalam merancang, membangun atau menganalisis suatu metode pemikiran. Lanjut yaitu struktur bangunan. Struktur bangunan suatu sistem yang membangun atau membuat kita dapat berpikir untuk bisa membangun struktur bangunan tersebut seperti organisasi lah. Baik. Selanjutnya konstruksi bangunan. Konstruksi bangunan itu seperti pelaksanaan di lapangan, metode kerjanya itu pengertian dari konstruksi bangunan. Lalu kreativitas. Kreativitas sendiri ialah suatu pemikiran dari seseorang yang imajinasinya sangat luas, jadi tidak hanya terpaku pada suatu pemikiran tertentu. Oke, lanjut estetika. Estetika merupakan bahasa visual dari suatu keindahan atau kebagusan dari suatu bangunan. Yang terakhir yaitu CAD. CAD itu merupakan suatu alat digital untuk merancang, menggambar, membuat model. Contoh dari CAD tersebut adalah AutoCAD, Revit, atau SketchUp. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Hadrin. Terima kasih. Salam. Baik, bersama saya lagi Toha. Di sini saya akan mewawancarai salah satu teman saya teknik sipil angkatan 2025. Di sini dengan kakak siapa? Ini saya dengan Aren. Oke, Kak Faren. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait arsitektur. Untuk pertanyaan pertama, saya ingin menanyakan menurut kakak apa itu kebudayaan? Jadi kebudayaan itu sendiri seperti cara hidup atau karya yang terbuat yang buatan manusia. Contohnya seperti wayang kulit dan batik. Oke, baik. Selanjutnya, menurut kakak apa itu arsitektur? Misal arsitektur itu seperti seni untuk merancang bangunan atau membangun bangunan. Contohnya seperti bisa dibilang mall, rumah, atau yang berkaitan dengan bangunan. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, menurut kakak apa itu arsitek?
Menurut saya arsitek itu orang yang merancang bangunan, contohnya seperti Monumen Nasional dan seperti bangunan-bangunan yang lain. Baik. Lalu hasil karya arsitek. Hasil karya arsitek menurut saya adalah bangunan yang menjadi nyata. Contohnya itu seperti bangunan-bangunan mall yang sudah dirancang dan dibuat menjadi nyata. Oke. Selanjutnya perencanaan. Menurut saya perencanaan adalah proses membuat desain. Contohnya seperti menggambar denah rumah. Oke, baik. Selanjutnya struktur pembangunan. Menurut saya struktur pembangunan adalah bagian untuk menopang rumah tersebut yang sudah dibuat oleh para arsitek. Contohnya seperti pondasi, kolom, dan balok. Oke, baik. Lalu konstruksi bangunan. Konstruksi bangunan adalah proses membangun di lapangan. Contohnya pembangunan jembatan. Oke, baik. Lalu kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan hal baru. Contohnya desain rumah minimalis tapi modern. Oke, baik. Lalu estetika menurut kakak. Estetik itu nilai keindahan atau seni keindahan. Contohnya seperti ukiran pada rumah adat. Oke, baik. Selanjutnya yang terakhir, apa itu CAD? CAD adalah menurut saya itu software untuk desain. Contohnya AutoCAD dipakai. Oke, baik. Kembali lagi bersama saya Toha. Di sini saya bersama masyarakat lokal yang ada di daerah saya. Saya akan mewawancarai di sini dengan Bapak Salim Zubedi. Baik, Bapak Salim Zubedi. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait arsitektur. Yang pertama, apa itu kebudayaan? Kebudayaan itu adalah cara hidup secara sosial yang terjadi di sebuah kelompok masyarakat, di mana berasal dari kata kebudayaan itu berasal dari kata budaya yang maknanya adalah budi dan daya, artinya hasil ciptaan manusia dalam bentuk lahiriah atau tampak dan batiniah, atau disebut dengan nilai-nilai norma-norma. Jadi secara keseluruhan kebudayaan itu adalah sebuah cara hidup yang tercipta, yang terbentuk oleh masyarakat dan hasil ciptaan manusia. Kurang lebih seperti itu kira-kira. Oke, baik. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa itu arsitektur? Arsitektur itu adalah seni atau ilmu tentang bagaimana merancang sebuah bangunan atau sebuah rancangan tata kota yang agar dapat berfungsi dengan baik, aman, nyaman, asri, estetik, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya terkait arsitek. Apa itu arsitek menurut Bapak? Tentu arsitek itu adalah orang yang ahli atau profesional dalam bidang merancang bangunan tadi itu. Jadi arsitek itu adalah orang yang memiliki ilmu dalam merancang sebuah bangunan dan lain sebagainya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, hasil karya arsitek. Tentu hasil karya arsitek itu berupa hunian ya, baik rumah maupun sosial atau komersial, toko, ruko, mall, pasar, dan sebagainya. Itu mungkin hasil
dari arsitek. Oke. Selanjutnya struktur bangunan. Kalau kita berbicara struktur, tentu ini akan kembali kepada bagaimana sebuah bangunan itu dibentuk agar punya ketahanan dalam berbagai hal, diantaranya tahan terhadap berat bangunan itu sendiri, tahan terhadap terpaan angin yang kencang, tahan terhadap gempa yang mungkin terdiri dari unsur-unsur besi, batu, fondasi dan lain sebagainya yang secara satu dengan yang lain terhubung untuk menjadikan sebuah bangunan itu bisa menopang semua terpaan tadi ke bagian fondasi atau kurang lebih seperti itulah. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apa itu perancangan? Perancangan itu ya itu tadi, merancang sebuah keinginan atau merancang sebuah bangunan atau apa saja yang secara bertahap dinilai dulu kebutuhannya apa, fungsinya apa, nilai estetiknya bagaimana, sehingga bisa melahirkan sebuah kesimpulan atau sebuah rancangan tentang hal yang dibutuhkan tentang yang berkaitan dengan perancangan tersebut. Oke, baik. Pertanyaan yang ke-7, apa itu konstruksi bangunan? Konstruksi bangunan itu yaitu tadi rangka strukturnya. Konstruksi mungkin yang dimaksud ini pembesian, pondasi, mungkin seperti itu yang dimaksud, agar bangunan itu tidak mudah roboh dan juga ada nilai-nilai keamanan yang sangat dibutuhkan di situ. Oke, baik. Selanjutnya, apa itu kreativitas? Kalau kita berbicara kreativitas ini cakupannya luas, pokoknya apa saja yang bisa menjadikan sesuatu menjadi sebuah karya, menjadikan sesuatu bernilai, menjadikan sesuatu mewarnai baik dalam kehidupan, dalam ide dan segala macam, itu tentu masuk dalam kreativitas di bidang musik, di bidang segala bidang lah, pokoknya baik perancangan bangunan, perancangan baju, mode dan lain sebagainya, banyak sekali. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apa itu estetika? Estetika itu tentu sebuah penilaian yang secara sosial memenuhi unsur-unsur yang baik, yang indah, yang estetik, yang terpenuhi dari sebuah kelompok masyarakat. Karena estetika di suatu tempat mungkin agak sedikit berbeda dengan estetika yang ada di tempat lain, tetapi pada dasarnya estetika itu adalah sebuah standar penilaian, mencakup hal-hal yang indah, estetik, sosial, dan sebagainya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa itu cat? Cat, maksudnya cat ini apa? Cat kucing? Cat, Cat, tulisan cat apa ini? dia ini Maksudnya platform atau aplikasi yang begitu yang membuat akan mau membantu orang para arsitek. oh, berarti ini aplikasi untuk rancang bangun sebuah bangunan ya, Ya, yang dibutuhkan oleh seorang arsitek dalam dia. Oh, itu sebuah aplikasi yang sangat-sangat mendukung, yang sangat-sangat bagus,
dan pasti itu akan terus berkembang karena seiring dengan perkembangan teknologi, perkembangan IT, tentu itu juga akan berkembang dengan pesat karena ke depan kita juga sekarang sudah dibantu oleh AI. Tentunya ini CAD dalam artian aplikasi untuk perencanaan bangunan itu sudah ada dan sangat bermanfaat. Oke, baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya interview untuk Bapak Salim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.